Ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Aldi Sport. Para pecinta bulu tangkis, terutamanya yang ada di kota saya sendiri, di kota Wonogiri. Kali ini kita akan membahas satu raket yang baru saja diluncurkan oleh Yonex, yaitu Yonex Asaber seri 7 Pro ya, Asaber 7 Pro. Jadi raket ini baru dikeluarkan di bulan September 2022 ini, dan pendistribusiannya juga baru di bulan ini. Kita mungkin salah satu dari kota yang pendistribusiannya lambat karena memang barangnya ini tidak diproduksi banyak, kemudian peminatnya juga termasuk banyak. Makanya di pertengahan bulan ini kita baru dapat barangnya. Langsung saja kita review untuk Yonex Asaber 7 Pro. Sama ya, seperti seri A-Stroke ataupun seri raket Yonex yang lain, kita pasti didapatkan seperti ini ya, sebuah tas, kemudian langsung diisi raketnya. Jadi kita tidak dapat tas yang besar ataupun tas kain, tapi kita dapat tas yang 1R ini. Seperti ini penampakannya ya. Ini di sini hitam, ada tulisan Yonex-nya. Kemudian di atas ini ada tulisan Yonex-nya juga, dikombinasi dengan warna abu-abu, ada tulisan Asabernya. Ini ada lambangnya, kemudian di sini ada setting kecilnya ya, yang di depan sini seperti ini. Kemudian dalamnya biasa ya, bukan Nirmo ya, tapi ini seperti busa. Ini menghindari benturan ya pada saat dipakai atau pada saat jatuh. Ya lumayan lah untuk tasnya. Ini tasnya. Nah, sekarang kita langsung ke raket ya, raketnya. Ya, langsung ke raketnya. Nah, ini dia penampakan raketnya, Yonex Asaber 7 Pro. Ini kita dapat apa ya? Ya kayak ini apa? Kayak keterangannya ya, keterangan produknya. Ini ada tulisannya di Safe Control ya di sini. Ini ada mereknya Asaber 7 Pro, made in Japan. Ini ada keterangan produknya, tapi bahasa Inggris saya nggak paham, bahasa sama bahasa Cina. Ya, ini penampakan raketnya, ini Yonex Asaber 7 Pro. Ini kita mulai dari spesifikasinya dulu ya. Spesifikasi Yonex Asaber 7 Pro. Ya, ini termasuk fleksibilitasnya ini medium. Yonex Asaber 7 Pro ini termasuk medium ini. Kemudian untuk framenya ini menggunakan teknologi HM Graphite atau pocketing booster ya. Pocketing booster itu yang dimaksud di sini adalah ini. Lapisan ini bahannya seperti karet ya. Lapisan ini bahannya seperti karet paten yang memberikan elastisitas ya, jadi memberikan elastisitas tambahan pada kelenturan rangka ya. Ini jadi rangkanya ini termasuk elastis ya pada kelenturan rangka, yang meningkatkan kecepatan cengkraman kok dan kecepatan peluncuran kok ya. Jadi ketika menerima dan meluncurkan ya, ini akurasinya tambah baik ya, tambah baik. Jadi timing perkenaan kok dan tolakannya itu
kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu kemudian untuk ini ya, untuk beratnya ya, ini berat dari raket ini ini termasuk golongan 4U ya, di 83 gram ya, di 83 gram. Kemudian untuk pegangannya ini ada di G5 ya. Ini yang G5. Ini 4U. Kemudian untuk maksimal atau rekomendasi tension itu 19 sampai 27 lbs. Tetapi saya rasa raket ini bisa ditarik 30 lbs ke atas ya. Cuma rekomendasinya dari Yonex 19 sampai 27 lbs. Kemudian untuk rekomendasi string ya, rekomendasi string dari Yonex untuk raket Asabar 7 Pro ini adalah X-Ball 63 dan X-Ball 65 yang terbaru ya. X-Ball 63 dan X-Ball 65 yang baru saja diluncurkan oleh Yonex, seri X-Ball yang tebalnya 0,65. Kalau yang sebelumnya kan 0,63, ada lagi yang X-Ball 65 yang baru diluncurkan oleh Yonex bersamaan, hampir sama dengan Asabar 7 Pro ini ya. Mungkin memang dibarengkan ini dan mungkin juga buat ini ya, pelengkapnya raket Asabar 7 Pro ini. Ini warnanya grey yellow ya, kombinasinya ini grey yellow perpaduannya. Modelnya hampir sama 11 Pro ya, desain warnanya. Cuma ini di sini diganti kuning ya untuk yang Asabar 7 Pro ini. Kemudian kita bahas Asabar 7 Pro ini memang dirancang untuk kelenturan dan torsi optimal ya, guna meningkatkan penargetan dan presisi untuk pemain mengambil kendali lapangan bisa dalam berbagai bentuk. Dan untuk Asabar itu berasal dari beberapa milidetik tambahan waktu, milidetik ya. Waktu kontak kok memungkinkan pengambilan pukulan yang tegas dan tepat ya. Jadi seperti yang saya bahas di awal tadi, memang Asabar 7 Pro ini menyajikan akurasi pengambilan atau perkenaan kok yang lebih akurat ya. Jadi ketika kita main, kita memakai raket Asabar 7 Pro ini, untuk akurasi pada saat perkenaan kok itu lebih baik ya, lebih baik. Jadi mungkin ada yang kita pernah inginnya diarahkan ke kanan kok kebablasan atau mungkin agak condong ke tengah. Nah, ini memiliki akurasi yang lebih baik untuk Asabar 7 Pro ini. Kemudian Asabar 7 Pro ini ditingkatkan dengan konsep pengembangan Hold for Flight ya. Analisis model sebelumnya menunjukkan potensi peningkatan dengan meningkatkan stabilitas rangka sambil meningkatkan waktu kontak kok. Stabilitas rangka ditingkatkan dengan struktur rangka yang unik pada seri Asabar yang memiliki bentuk kaku di atas ya, di atas sini kaku, bagian atas dan bawah permukaan ya, bawah permukaan. Jadi di sini sama di sini ya, ini lebih kaku. Ini untuk mengurangi distorsi yang tidak diinginkan pada benturan ya. Jadi di bagian sini kaku, di bagian sini kaku. Ini juga salah satu untuk meredam getaran pada saat kontak dengan kok atau pada saat waktu memukul. Jadi getaran ini diminimkan dengan teknologi yang ada di Asabar 7 Pro ini. Jadi ketika kita memukul, apalagi itu pukulan keras, biasanya ada yang raket itu getarannya kerasa. Tapi di Yonex Asabar 7 Pro ini dengan teknologi yang ada di dalamnya ini sebisa mungkin diminimalisir ya getaran yang terjadi pada saat tolakan atau pukulan itu terjadi. Nah, untuk memperpanjang waktu kontak kok, sisi frame tidak seperti bagian atas dan bawah ya. Jadi sisi frame ini yang samping ini tidak seperti bagian atas dan bawah.
lebih lembut ya. Jadi yang samping lebih lembut sehingga memungkinkan fleksibilitas di sekitar sweet spot ya. Jadi yang ini area sweet spot ini dibikin tidak sekeras yang di atas sama bawah. Jadi gunanya untuk meningkatkan fleksibilitas di sekitar area sweet spot. Poros Asabar 7 Pro didesain untuk penyisihan torsi. Saat benturan, poros berputar menghasilkan tolaan yang tinggi. Jadi ketika melakukan tolaan pada saat pukulan, ini akan menghasilkan pukulan yang lebih akurat dan pukulan yang lebih tinggi. Ya, ini termasuk, kalau bisa dibilang ini termasuk raket yang all round juga ya, all round juga. Jadi bisa dipakai untuk semua tipe kontrol juga lebih oke. Kemudian tipe serang juga lebih oke karena Asabar 7 Pro ini didesain untuk meminimalisir meminimalisir getaran pada saat pukulan terjadi. Kemudian untuk akurasi juga oke, untuk main cepat juga oke. Jadi ini juga tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Menurut saya juga pas ya ini. Ini yang membedakan sama Asabar 11 Pro ini, yang di atasnya tidak ada grommet sambungnya. Ini grometnya biasa ya, seperti ini. Secara jumlah sama seperti Asabar 11 Pro. Kemudian untuk bentuk framenya ini simetrik ya, kebanyakan sudah pasti kebanyakan raket sekarang modelnya isometrik. Jadi desain isometrik ini meningkatkan sweet spot sebesar 7% menurut pengujian dari Yonex. Kemudian dibandingkan dengan rangka bundar atau konvensional yang sering kita temui ya di raket-raket seperti Pro S atau raket yang zaman dulu, raket konvensional, raket isometrik berbentuk persegi menghasilkan sweet spot yang lebih besar dengan mengoptimalkan perpotongan senar utama dan senar silang isometrik, memberikan kontrol yang lebih besar tanpa mengorbankan daya. Nah, kemudian teknologi yang ada di Asabar 7 Pro ini juga ada yang namanya solid fill core ya. Solid fill core bawaan mengurangi getaran lain-lain yang berbahaya saat terjadi benturan. Solid fill core dibawa di semua raket yang diproduksi di Jepang ya. Jadi ini juga mengandung teknologi solid fill core. Kemudian di sini ada keterangan ini, Ultra PE fiber ya. Jadi shaft atau poros dibuat menggunakan Ultra PEF, serat ultra polietilena yang cukup ringan untuk mengapung di atas air, namun mampu menahan kekuatan yang sangat besar. Karakteristik ini memungkinkan penyerapan guncangan maksimum. Jadi memang ini yang menjadi andalan ataupun yang mencolok ini adalah raket yang meminimalisir getaran pada saat pukulan itu terjadi. Kemudian untuk ini ya, ini untuk leher raketnya ini ya, batang ini termasuk super slim shaft ya. Jadi raket tertipis ini adalah raket tertipis yang pernah diproduksi oleh Yonex. Sangat mengurangi hambatan udara sekaligus memberikan rasa maksimal. Jadi maksudnya ini adalah model raket tertipis ya. Jadi frame-framenya ini sampai ke batangnya bawah ini adalah yang tertipis yang diproduksi oleh Yonex. Gunanya apa? Pada saat pukulan ya, pada saat pukulan seperti ini, pada saat ini diayunkan, diharapkan ini memberikan keringanan ataupun mengurangi hambatan yang terjadi, karena semakin tebal kan semakin berat. Ini lebih tipis jadi lebih cepat untuk ini untuk tolaannya.
Jadi ini kenapa kok bisa dibilang ini kontrol ataupun speed juga bisa, karena super slim shaft ya. Jadi ini adalah raket tertipis yang pernah diproduksi oleh Yonex yang sangat mengurangi hambatan udara sekaligus memberikan rasa tolaan yang maksimal ya. Kenapa kok ini bisa disebut kontrol dan speed ya, itu tadi alasannya. Kemudian ini ada yang namanya ini. Di sini ada yang namanya EBCAP Plus ya. EBCAP Plus ini adalah energi boost cap plus, yang artinya adalah cap atau tutup berbentuk unik yang memaksimalkan kinerja poros. Bagian depan memungkinkan poros untuk melentur, sedangkan kurva berbentuk lengkung sisi menstabilkan permukaan raket dengan mencegah poros dari puntiran. Maksudnya apa? Ini ya. Jadi segitiganya ini di sini ini berbentuk V atau U ya. Jadi tidak bulat penuh. Ini gunanya apa? Gunanya untuk memberikan kelenturan tersendiri terhadap raket pada saat penolak gini ya. Ini diharapkan ini lebih lentur di sananya. Ini sana. Jadi bisa ke sana ini lebih lentur untuk tolakannya. Jadi dikasih rongga di sini. Ini ada U, bentuknya U di sini. Nah, ini kelihatan ya. Bentuknya U di sini. Biasanya kan ada yang full bundar gitu. Ini bentuk U. Diharapkan ini lebih memfleksibelkan raket ya. Jadi pada saat tolakan terjadi. Kemudian juga ada yang namanya teknologi T-Ancor ya di raket Asaber 7 Pro ini. T-Ancor ini yang dimaksud adalah material komposit baru. T-Ancor yang digunakan pada T-joint membantu mengurangi torsi berlebih saat melakukan pukulan off center ya. T-Ancor. Jadi material komposit baru T-Ancor yang digunakan pada T-joint membantu mengurangi torsi berlebih saat melakukan pukulan off center. Kemudian ada juga yang namanya di sini new built-in T-joint. Jadi ini T-joint yang ringan meningkatkan stabilitas kok pada senar, memaksimalkan tenaga dari kontrol. Ya, jadi meningkatkan stabilitas kok pada senar pada saat antara kok dan senar bersentuhan. Ini memaksimalkan tenaga dan kontrol yang terjadi pada saat setelah perkenaan kok dan senar. Kemudian juga ada ini pocketing booster yang tadi ya. Frame dilapisi dengan pocketing booster, bahan seperti karet paten yang menekankan elastisitas pada kelenturan frame yang atas, bagian atas. Kemudian juga ada enhanced Asaber frame. Nah, ini yang dimaksud adalah ini yang ada di frame-nya ini, ada di bagian sini. Jadi yang sini itu adalah termasuk yang kaku, yang ini yang warna abu-abu ini. Kemudian yang sini adalah fleksibel ya, yang di pinggir sini. Nah, ini kontrol dengan percaya diri melalui struktur rangka ini dengan berbagai tingkat kelenturan dari atas ke samping hingga bawah, dibuat untuk meningkatkan daya cengkram kok sekaligus mengurangi ketidakstabilan dan puntiran saat berbenturan ya. Makanya itu bisa dikatakan ini buat kontrol karena akurasi pada saat kok terjadi benturan dengan raket ini sangat baik ya. Teknologinya meningkatkan keakurasian saat tolaan atau perkenaan bola ke raket atau ke senar. Jadi itu teknologi yang ada di Asaber 7 Pro ini. Ada sekitar 10 teknologi yang diberikan di Asaber 7 Pro ini, mulai dari batang raket sampai ke ini ya, segitiganya ini. Kalau untuk bawahnya ya sama di sini. Ini ada tulisannya Made in Japan, kemudian ada logo dari Yonex-nya. Terus di sini ada logo dari PBSI dan hologram Yonex di sini. Ini ada kodenya di sini SP. Kemudian di sini juga ada logo Yonex-nya. Ini Japan. Ya. Untuk keseluruhan warnanya sangat menarik, kemudian terlihat beda ya. Beda dan mungkin gampang dihafal ya. Oh, itu raket Asaber 7 Pro ini sangat berbeda desainnya dari yang lain. Asaber 7 Pro dan Asaber 11 Pro. Warnanya Asaber 11 Pro merah dan ungu, ini kuning, merah dan abu-abu, ini kuning dan abu-abu ya. Ini
desain yang sangat luar biasa yang diberikan Yonex ya, simple tapi sangat mewah ya. Ini nanti akan saya pasang senar Yonex X-Ball 63, sama yang satu lagi ada dua senarnya, yang satu Yonex Viking 66 ya. Kita coba nanti cek soundnya ada di video berikutnya. Mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai Yonex Asaber 7 Pro. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dicari di Google ataupun di web lain. Kalau mau ini Yonex Asaber 7 Pro ini silahkan pesan di toko kami di Aldi Sport, bisa di IG, WA ataupun lewat Shopee. Ini harganya 2,4 ya. 2,4 kita dapat raket ini, kemudian tas ini tadi ya, masih kosongan ya, batangan aja. Kalau mau nambah senar itu di luar harga ini tadi. Mungkin di toko-toko lain harga beda ya, karena harga di toko satu dengan toko lain pasti beda. Mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Itu sekian dari saya, semoga membantu para pecinta badminton yang mungkin mau atau ada rencana untuk memiliki atau meminang Yonex Asaber 7 Pro ini ya. Silahkan dipikir, atau mungkin review dari saya bisa dijadikan pertimbangan, atau bisa cari pertimbangan-pertimbangan yang lain melalui akun atau channel-channel yang lain ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel saya, channel kami, agar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.